Halo, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 24, 25 dan 26 bersama Sharik Ritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Episode 24, membeli perusahaan. Ketika ada orang yang akan dibantu untuk menggapai impiannya, tentu orang itu akan bahagia. Tapi entah kenapa, Jody berkata lain, bahkan sampai menolak bantuan yang akan diberikan oleh Elang. Jody mengangguk-anggukkan kepalanya dengan perlahan. Lalu dia berkata, sekarang sepertinya aku nggak ingin lagi menjadi seorang tentara. Dengan cepat Elang bertanya, kenapa? Rasanya impianku saat ini berubah. Aku lebih memilih untuk menjadi petugas keamanan aja. Sebab dengan begitu aku jadi lebih sering bertemu denganmu dan bisa melayanimu dalam segala hal. Aku siap jadi orang terdepan yang akan menjadi perisaimu ketika ada mara bahaya. Yang membahayakanmu ketika berada di sini, terang Jody dengan senyuman lebar yang tersungging di wajahnya. Tentu saja mendengar itu, Elang merasa tersentuh. Dia merasa seperti melihat para anak buahnya yang setia, masih hidup di dalam sosok Jody. 3 orang anak buahnya yang sangat setia telah tewas dalam kejadian 2 tahun yang lalu, membuat Elang merasa sangat kehilangan sekali. Namun, saat ini, sosok ketiganya ada di dalam diri Jody. Oleh sebab itu, Elang pun berniat untuk menjadikan Jody seperti ketiga anak buahnya yang sudah gugur. Terima kasih banyak Jody, aku sangat mengapresiasinya. Apakah kamu mau menjadi anak buahku yang akan membantuku dalam perjalanan kembali menjadi dewa perang untuk melindungi negara? Tanya Elang dengan ekspresi wajah yang serius. Sontak saja tawaran itu tidak disia-siakan oleh Jody. Dengan cepat pria itu menganggukkan kepalanya sambil berkata, aku mau, Pak Elang. Bagaimana mungkin bisa menolak tawaran yang begitu hebat ini? Baiklah kalau begitu, kamu bisa ajukan pengunduran diri dan mulai besok kamu bekerja untukku, kata Elang. Baik Pak Elang, aku akan mengajukan pengunduran diri sekarang juga, Jody berkata dengan penuh semangat. Setelah itu, Jody langsung berlari menuju ke kantor keamanan untuk mengajukan proses permohonan pengunduran diri. Cici yang sudah selesai dengan berkas-berkas dan hanya memerlukan beberapa tanda tangan saja, menghampiri Elang. Pak Elang, Jody lari dengan cepat begitu. Ada apa? Tanya Cici. Elang mengangkat kedua bahunya untuk menjawab pertanyaan dari Cici. Meli jawaban tanpa suara dari Elang, membuat Cici menutup pembicaraan mengenai Jody. Dia sadar jika Elang tidak mau membahasnya. Oh iya, Pak Elang. Silakan ditandatangani dulu berkas-berkas ini. Setelah itu, unit apartemennya resmi menjadi milik Anda. Cici berkata seraya menyerahkan beberapa berkas untuk ditandatangani oleh Elang. Sang Dewa Perang pun mengambil berkas-berkas itu dan menandatanganinya. Dengan cepat sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Cici. Dia melakukan proses itu tanpa berbicara sedikit pun. Setelah selesai, Elang mengembalikan berkas-berkas itu kepada Cici sambil berkata, sudah selesai semuanya. Jadi, aku boleh menempati unit itu, kan? Aku sudah mau istirahat. Tentu saja, Pak Elang. Aku akan mengantarmu ke unit apartemennya. Mari, ucap Cici sembari berdiri. Elang pun berdiri dan kemudian mengikuti langkah kaki Cici. Mereka kemudian menuju ke lantai 50 di mana satu buah unit apartemen terbaik milik Elang berada. Ketika masuk ke dalam unit apartemen itu, Elang memahami kenapa unit apartemen ini begitu mahal. Semua furnitur dan hiasan yang ada di dalam unit apartemen itu memiliki kualitas nomor 1 yang kebanyakan produk-produk limited edition yang tidak bisa ditemukan di tempat manapun di dunia ini. Perpaduan antara warna hitam, merah dan emas, membuat unit apartemen itu semakin terkesan sangat mewah. Walau belum pernah ada yang menempati sejak pertama kali rampung 6 bulan yang lalu. Namun kebersihan unit apartemen ini terjaga dengan baik. Pasalnya setiap hari selalu dibersihkan oleh petugas kebersihan. Jadi Ang benar-benar langsung menikmati unit apartemen itu. Silakan, Pak Lang. Anda bisa langsung beristirahat. Jika membutuhkan sesuatu, tinggal telepon saja sesuai dengan kebutuhan, ya. Daftar nomornya ada di meja telepon, ucap Cici dengan begitu ramah dan sopan.
Elang menganggukkan kepalanya sembari berkata, "Terima kasih banyak." "Ya, sama-sama Pak Elang. Aku permisi dulu," ucap Cici. Setelah Cici meninggalkan unit apartemen, Elang langsung duduk di sofa dengan sandaran tinggi yang berada di dekat jendela kaca besar di ruang santai. Dia menatap keluar jendela yang pemandangannya sangat bagus, yaitu sebuah pegunungan yang terlihat begitu menyegarkan mata. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Elang teringat dengan janji yang diberikan padanya kepada Gea. Satu nama yang terlintas di dalam pikirannya saat ini yang bisa membantunya untuk membeli perusahaan Mediterania Land. Dia adalah Emily. Elang kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi Emily. "Halo, Emily. Apakah kamu sedang sibuk hari ini?" tanya Elang. "Aku sama seperti biasanya. Bisa dikatakan sibuk tapi bisa juga dikatakan tidak." "Memangnya ada apa?" tanya Emily kembali. "Begini Emily, sebenarnya aku ingin minta tolong padamu. Kamu tahu perusahaan Mediterania Land?" Elang bertanya sambil berdiri dan melangkah mendekati kaca besar yang ada di hadapannya. "Ya, tentu aku tahu. Ada apa kamu menanyakan tentang perusahaan itu?" tanya Emily. Elang berkata, "Aku ingin membeli perusahaan itu. Apakah kamu bisa membantuku? Soalnya hanya kamu yang aku rasa bisa melakukannya." "Hahaha. Aku kira ada apa. Baiklah kalau begitu aku akan mengurusnya untukmu tapi ini bukan berarti apa-apa. Ya, aku hanya ditugaskan untuk melayani oleh Maijen Diaz," kata Emily dengan suara yang sedikit tajam. Elang tersenyum mendengarnya. Dia merasa jika saat ini Emily sedikit berubah. Wanita itu menjadi sedikit galak kepadanya. Namun ternyata itulah yang membuat Emily semakin lucu dan menghibur Elang. "Baiklah aku paham. Berapa lama kamu bisa mengurusnya?" tanya Elang. Kini dengan serius. "Kamu nggak perlu meragukanku. Apakah ingatanmu tidak kembali mengenai kehebatanku bernegosiasi?" tanya Emily dengan suara yang sinis. "Hahaha, baiklah, aku mengandalkanmu," ucap Elang. Namun sebelum panggilan suara diakhiri, Emily berkata, "Tapi ada satu syarat agar aku bisa bergerak dengan cepat." "Apa itu?" tanya Elang dengan pikiran yang curiga. "Aku diundang untuk menghadiri pesta ulang tahun anak dari seorang pria kaya raya, teman Maijen Diaz, malam ini. Sebenarnya bukan undangan biasa, sebab aku harus menjaga gadis itu agar tidak menjadi korban pembunuhan. Sebab ada kabar yang menyebut jika organisasi Sayap Merah sedang mengincar wanita itu dan malam ini akan menjadi malam pembunuhan," terang Emily dengan jelas. "Kamu ikut denganku?" "Ya." Elang menarik napas dalam-dalam. Dia pernah mendengar nama organisasi itu sebelumnya. Dulu organisasi itu adalah organisasi kecil yang tidak berbahaya. Ternyata sekarang mereka menjadi lebih baik. "Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Aku ingin tahu seberapa besar mereka saat ini," kata Elang dengan bersemangat. Emily heran. Pasalnya dia mengira jika Elang akan menolak karena dulu, setahunya, Elang tidak menyukai keramaian dan pesta-pesta semacam itu. Bersambung, lanjut episode 25 menghadiri pesta ulang tahun anak konglomerat walaupun merasa heran karena Elang langsung setuju untuk menemaninya tanpa banyak drama terlebih dahulu. Emily merasa senang. Ternyata kejadian itu bukan hanya membuatmu lupa akan ingatanmu, tetapi juga membuatmu menjadi pribadi yang berbeda. Dulu kamu sangat tidak menyukai keramaian dan pesta. Kini kamu semangat sekali untuk bisa datang ke sana, kata Emily dengan suaranya yang ketus. Elang berdecak, lalu dia berkata, "Bukankah kamu yang memintaku datang ke sana untuk menemanimu sebagai syarat agar kamu mau membantu untuk membeli Mediterania Land? Kenapa perkataanmu seolah-olah menyalahkanku dan mengatakan jika aku..." Aneh sekali. Lagi pula, bukankah aku sudah mengatakannya kalau aku setuju pergi ke sana karena mau melihat organisasi Sayap Merah? Iya. Ya sudah kalau begitu, aku akan menjemputmu nanti. Kamu ada di mana sekarang? Tanya Emily. Kamu nggak perlu menjemputku. Biar aku saja yang datang ke sana, kata Elang, menolak dijemput. Baiklah, aku menunggumu di Hotel Millennium. Emily setuju untuk membiarkan Elang datang sendiri. Setelah itu panggilan suara diakhiri oleh Emily. Elang pun kemudian membalikkan badan dan melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar.
Lalu dia pun merebahkan diri di kasur besar nan empuk. Ketika Elang akan tidur, ponselnya berdering. Ketika dilihat, ternyata yang menghubunginya adalah Gracia. Karena penasaran ada keperluan apa Gracia menghubunginya, Elang pun menjawab panggilan suara itu. Halo, kamu ada di mana? Jangan lupa besok ada sidang perceraian kita. Kamu harus datang karena ini sangat menentukan. Jangan menghalangiku untuk bisa berpisah denganmu. Ucap Gracia dengan suara yang dingin dan cepat. Kata-kata yang diucapkan oleh Gracia terdengar begitu menusuk hati Elang. Walaupun dirinya sudah merelakan wanita itu untuk pergi, tetapi dari sikap Gracia menunjukkan jika dia sama sekali tidak dihargai selama ini. Kerja kerasnya yang semua dilakukan untuk Gracia dan ibu mertuanya, sama sekali tidak dianggap dan malah dianggap memalukan. Padahal rumah dan mobil adalah barang-barang yang sudah diberikan kepada mereka walau harus berjuang untuk membelinya hingga kerja sampai 20 jam sehari. Baiklah, kamu nggak perlu khawatir, aku akan datang ke sana dan mendesak hakim untuk membuat keputusan bahwa kita bercerai hari itu juga, kata Elang sambil menahan emosi. Gracia berkata dengan suara yang ceria. Bagus sekali. Itu yang aku harapkan. Ternyata kamu cukup pengertian juga. Jangan terlambat datang besok. Ya. Setelahnya, Gracia mengakhiri panggilan suara itu. Elang pun mau takkan kembali ponselnya di kasur, tepat di sampingnya. Sambil menatap langit-langit kamar, Elang berkata, Ayah mertua, maafkan aku karena sudah melepaskan anakmu dan tidak bisa mewujudkan keinginanmu. Aku sudah berusaha untuk menjaga dan membahagiakan anakmu sampai ajal menjemput. Namun apalah daya, ini adalah keinginannya dan aku tidak bisa menahannya lagi. Tidak bisa menepati janji adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Namun sekeras apapun Elang mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya, dia tidak akan sanggup jika sang istri terus-menerus mendesaknya. Pada sore hari Elang baru selesai mandi dan hendak untuk mengenakan pakaian tatkala suara bel terdengar. Pria itu terdiam sejenak. Dia bertanya-tanya tentang siapa yang datang. Pasalnya tidak ada seorang pun yang mengetahui jika dia tinggal di penthouse, City Sky Apartemen. Dengan masih mengenakan batrobes, Elang menuju ke ruang tengah dan menghidupkan sebuah layar sebesar monitor 21 inch untuk melihat area CCTV bagian depan unit apartemen. Ternyata orang yang datang adalah Jody. Oleh karena itu, Elang pun melangkahkan kakinya untuk membukakan pintu bagi Jody. Mohon maaf telah mengganggumu, Dewa Perang. Aku sudah tahu untuk menyampaikan jika aku sudah resmi berhenti dari petugas keamanan dan siap untuk memulai menjadi anak buahmu, ucap Jody seraya memberikan hormat militer kepada Elang. Sang Dewa Perang menganggukkan kepalanya. Lalu dia bertanya, apakah kamu memiliki mobil atau... Sempat bingung dengan pertanyaan dari Dewa Perang karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan. Namun Jody dengan cepat langsung menjawab pertanyaan itu. Lia, aku memilikinya. Tapi bukan motor yang bagus, hanya sebuah motor tua yang sering mogok, Dewa Perang. Elang menganggukkan kepalanya sambil berkata, tidak masalah. Apakah kamu bisa mengantarku ke tempat pesta? Tepatnya ke Hotel Millennium. Tentu saja aku bisa. Kapan mau berangkat? Tuan, biar aku menyiapkan dulu motornya, tanya Jody. 5 menit lagi kita berangkat, kata Elang seraya menoleh ke arah ada di ruang tamu. Baik, Dewa Perang, aku akan menyiapkan motornya terlebih dahulu. Nanti aku akan menunggumu di depan lobi apartemen. Tuan, ucap Jody. Elang menganggukkan kepalanya seraya berkata, baik, terima kasih. Setelah itu, Elang pun masuk ke dalam dan mengenakan pakaiannya. Pakaian saat ini hanyalah celana jeans dan juga kaos hitam yang sudah luntur. Tak lagi berwarna hitam melainkan sudah keabu-abuan. Aku tidak mungkin mengenakan pakaian seperti ini ke pesta itu. Tapi kalau mau beli di butik dan maupun di mall, pasti akan memakan waktu. Ya sudah, aku akan beli di jalan saja jika ada toko baju yang buka, kata Elang. 5 menit kemudian Elang turun dari Gria Tawang ke lobi apartemen. Para karyawan apartemen memberikan penghormatan yang lebih dalam kepada Elang dibandingkan dengan penghuni unit apartemen yang lainnya. Nama dan sosok Elang dengan cepat menyebar di kalangan karyawan apartemen. Bukan hanya sebagai penghuni Gria Tawang yang merupakan unit terbaik di apartemen itu,
tetapi juga karena pakaian elang yang kini tidak dikatakan sebagai pakaian lusuh dan kusam, melainkan mereka menyebutnya dengan nyentrik. Ternyata benar-benar nyentrik pakaian yang dikenakan oleh penghuni Gria Tawang. Awalnya aku tidak percaya setelah mendengar cerita jika ada pria yang berpakaian yang terbaik sudah membeli unit apartemen terbaik di sini. Tapi ternyata itu benar adanya. Aku sangat kagum sama dia. Seorang pria kaya raya yang uangnya tidak bisa dihitung, mengenakan pakaian sederhana dan nyentrik. Seolah dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa pakaian tidak menentukan siapa orang itu sebenarnya. Pak Elang, aku sudah menyiapkan motornya, kata Jody seraya membungkukkan badan. Baik, kita langsung berangkat saja, ucap Elang. Lalu Jody naik ke atas motor bebeknya, dan Elang pun duduk di bonceng di belakang. Ketika melewati sebuah pasar yang terdapat sebuah toko baju kecil di sana, Elang memerintahkan Jody untuk berhenti. Lalu setelah itu dia pun memasuki toko baju untuk mencari jas. Dikarenakan toko baju itu bukanlah toko baju yang besar dengan memiliki menjual pakaian dari brand ternama, akhirnya Elang hanya membeli kemeja putih dan celana bahan hitam saja dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke tempat pesta. Tidak butuh waktu lama, mereka tiba di Hotel Millennium. Terlihat, beberapa orang yang mengenakan pakaian mewah non-elegan memasuki area hotel. Saat Elang baru turun dari motor, tiba-tiba terdengar seseorang memanggilnya. Elang, untuk apa kamu ke sini? Apa kamu datang ke sini dan berniat untuk mempermalukanku? Elang menoleh dan mendapati Gracia berdiri di belakangnya sejauh 3 meter. Gracia sangat takut sekali jika Elang akan membuat keributan di sana. Maklum ini adalah kali pertama dia mendatangi pesta ulang tahun dari seorang konglomerat. Bersambung, lanjut episode 26. Tidak ada undangan dilarang masuk. Gracia mempersiapkan diri dan merias diri selama lebih dari 5 jam. Gaun merah yang dikenakannya pun berharga mahal. Dia menyewa dari desainer ternama di kota AC ini harga 20 juta per malamnya. Semua itu dia lakukan hanya demi tampil pantas di pesta ulang tahun Sheila dari keluarga Iskandar. Elang menatap Gracia dengan ekspresi wajah yang datar. Lalu, dia berkata, memangnya kenapa aku harus mempermalukanmu? Aku bukan orang yang seperti itu. Seharusnya selama 2 tahun ini kamu sudah bisa membaca bagaimana diriku. Lantas untuk apa kamu ke sini? Nggak mungkin kalau kamu diundang oleh keluarga Iskandar. Jadi sudah pasti niatmu ke sini untuk membuat keributan seperti saat pesta ulang tahun Farel, kata Gracia seraya mengernyitkan kening dan menyilangkan kedua tangan di bawah dada. Aku ke sini untuk menemani seseorang menghadiri pesta. Aku nggak ada niat apapun untuk membuat keributan. Aku rasa saat ini yang sudah membuat keributan adalah dirimu, kata Elang sembari melirik ke arah sebelah kanan di mana sedang berkumpul beberapa orang dan menatap ke arah Mi. Rek. Gracia memalingkan pandangannya ke arah lirikan mata Elang dan dia terkejut sekaligus malu ketika melihat banyak orang sedang berkumpul dan menatapnya. Walaupun dari mereka tidak ada yang membuka mulut untuk mengomentari keributannya dengan Elang, tetapi rasa malu di dalam diri Gracia sangat besar sehingga membuat wajahnya memerah. Kemudian Gracia memalingkan kembali pandangan kepada Elang. Lalu dia berkata, lebih baik sekarang kamu pergi dari sini. Aku nggak mau kehadiranmu membuat citraku ini menjadi tercoreng. Setelah mengatakan itu Gracia pun membalikkan badan dan hendak masuk ke dalam hotel. Dia dikejutkan dengan kehadiran Lutfi, calon ayah mertuanya. Mendapati sosok Lutfi yang berdiri di hadapannya, membuat Gracia langsung menghampiri pria parubaya itu untuk menyapa, Om Lutfi. Selamat malam, Om, sapa Gracia dengan suara lembut, penuh kesopanan. Lutfi hanya datar saja ekspresinya. Dia bahkan tidak merespon sapaan dari Gracia. Aku dengar kamu membicarakan tentang Citra. Citra siapa yang kamu maksud akan secerusak? Tanya Lutfi dengan suara yang terdengar tajam. Mendengar pertanyaan dari Lutfi membuat Gracia kebingungan untuk menjawab apa. Selama ini aku tidak pernah melihat citramu. Kamu mulai dilirik oleh orang-orang karena kamu adalah pacar dari anakku. Kalau bukan karena anakku, kamu saat ini masih menjadi seorang istri yang tidak memiliki koneksi orang-orang besar. Kamu juga nggak mungkin bisa berada di sini saat ini. Jadi hentikan kamu berpikir memiliki citra yang baik dan besar.
Ucap Lutfi seraya menaikkan kedua alisnya. Bukan, Lutfi datang bukan untuk membela Elang. Tapi dirinya yang tidak menyukai Gracia adalah alasannya. Rasa-rasanya, setiap ada kesempatan untuk memarahi dan mempermalukan Gracia, dia sangat ingin melakukannya. Inikah yang dinamakan karma? Setelah itu Lutfi langsung pergi meninggalkan Gracia, masuk ke dalam hotel. Elang pun kemudian melangkahkan kakinya menuju ke pintu masuk hotel. Saat dia melewati Gracia, dia pun berkata, "Yang sabar, ya. Aku sangat tahu bagaimana rasanya." Apa yang dikatakan oleh Elang membuat sewot Gracia. Dia pun berkata, "Aku tidak peduli apakah kamu tahu atau tidak." Elang melanjutkan langkah kakinya masuk ke dalam hotel tanpa memedulikan apa yang dikatakan oleh Gracia. Ketika tiba di depan pintu masuk hotel, Elang dihentikan oleh seorang pria yang mengenakan batik. "Tolong perlihatkan kartu undangan Anda, Tuan," ucap pria itu. Karena pakaian yang dikenakan oleh Elang cukup jauh berbeda dengan yang dikenakan oleh orang-orang karena dibeli di toko kecil dengan harga yang murah, membuat penjaga tamu merasa curiga. Oleh sebab itu dia pun langsung meminta kartu undangan untuk meyakinkan jika Elang diundang dalam pesta ulang tahun ini. Elang tentu bingung karena tidak memiliki kartu undangan. Lalu dia pun berkata, "Kartu undangannya ada di temanku. Dia masih dalam perjalanan." "Ya sudah kalau begitu, silakan saja tunggu di depan. Kalau temanmu sudah datang, baru masuk ke dalam," ujar penjaga tamu itu. Elang mengerti. Dia pun kemudian menyingkir dari pintu masuk. Dia nggak mungkin punya kartu undangan. "Pas sudah, usir saja dia," ucap Cici seraya berjalan masuk ke dalam hotel tanpa harus melewati pemeriksaan kartu undangan. Melihat itu, tentu saja Elang memprotesnya. "Loh, dia kok nggak diperiksa?" "Kenapa?" penjaga tamu itu berkata tanpa melihat wajah Elang. "Itu karena dia sudah pasti tamu undangan. Kalau kamu, kan, mencurigakan." Mendengar itu, Elang menarik napas panjang untuk mengendalikan emosinya. Farel yang baru datang tertawa mendengarnya. "Hahaha, benar sekali itu. Dia memang orangnya hanya berlaga menjadi orang kaya. Aku yakin dia datang hanya untuk mengacau. Sudahlah, lebih baik kamu suruh petugas keamanan untuk mengusirnya sebelum pesta ulang tahun menjadi berantakan seperti acara ulang tahunku." "Acara ulang tahun Anda juga dirusak olehnya?" tanya petugas penjaga tamu. Farel menganggukkan kepalanya untuk menjawab itu. Sontak saja sang penjaga tamu itu menjadi lebih waspada. Daripada acara berantakan, lebih baik dia mengusir satu orang demi menyelamatkan pesta. Lalu pria itu menoleh ke arah Elang. Dengan tatapan yang tajam dan penuh emosi, dia berkata, "Lebih baik kamu pergi dari sini sekarang. Atau jika kamu masih bersikukuh, aku akan mengusirmu secara paksa dari sini." Lihat, satpam-satpam di sini badannya besar-besar. Sangat mudah bagi mereka untuk melemparmu. Elang sama sekali tidak menoleh ke arah para penjaga keamanan. Dia tidak peduli dengan mereka. "Datar, aku tidak mau pergi dari sini karena aku sudah memiliki janji dengan seseorang untuk menghadiri pesta malam ini. Aku tidak akan membuat keributan jika kalian tidak memancingnya," kata Elang dengan suara yang sang penjaga tamu itu tidak terima. Wajahnya memerah karena dia merasa sangat marah sekali sudah ditantang seperti ini. "Kurang ajar, kamu sudah menantangku. Baiklah kalau begitu," kata pria berambut klimis itu. Kemudian pria itu pun menoleh ke arah para penjaga keamanan yang sedang berdiri tegap, memperhatikan tamu-tamu yang datang. "Satpam, kemari, usir orang ini dari sini. Dia hanya ingin mengacau di sini," ucap penjaga tamu itu dengan suara yang keras. Dua orang satpam dengan cepat langsung bergerak mendekat. "Siapa yang sudah berani macam-macam? Katakan," ucap seorang satpam yang berbadan besar karena otot yang menyembul. Di titik ini, seorang pria yang mengenakan pakaian perlente datang menghampiri. "Ada apa ini ribut-ribut di sini? Apa kalian lupa siapa yang mengadakan pesta?" tanya Bobby, ayah dari Sheila, pemilik pesta. Sontak saja baik penjaga tamu maupun penjaga keamanan, semuanya membungkukkan badannya seraya berkata, "Mohon maaf, Tuan Bobby." Farel yang masih ada di sana menjelaskan apa yang terjadi. "Pria ini adalah pengacau.
Dia datang tanpa diundang dan bersikukuh ingin masuk ke dalam. Ketika ditanya tentang kartu undangan, dia tidak memilikinya. Jadi sudah sangat jelas kalau dia itu hanya ingin mengacau di sini. Bukan kali ini saja dia mengacau di sebuah pesta. 2 hari yang lalu, dia juga mengacaukan pesta ulang tahunku hingga aku merasa sangat malu sekali. Terang Farel seraya beberapa kali melirik ke arah Elang. Bobby kemudian langsung menoleh ke arah Elang dengan sangat keras. Dia menyangka jika orang itu adalah seorang dari anggota organisasi Sayap Merah. Namun, baru saja Bobby akan marah dan mengusir Elang. Orang yang ditunggu-tunggu oleh Elang pun datang. Mohon maaf, siapa yang menurutmu sebagai perusuh? Dia adalah rekanku. Dia datang ke sini bersamaku, ucap Emily dengan suara yang tegas. Kemudian Emily menoleh ke arah Bobby. Lalu dia berkata, dia adalah orang yang aku ceritakan tadi di telepon. Boom, Bobby begitu terkejut mendengarnya. Kata-kata yang diucapkan oleh Emily di sambungan telepon tadi sore masih terngiang di telinganya. Bersambung, ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.